Sehingga suatu atom berkedudukan sangat spesifik di dalam molekul, ya, yaitu elektron-elektron yang ada di luar inti itu sendiri, ya, itu yang berpengaruh terhadap orientasi kemagnetannya atau besar kecilnya harga kemagnetan, ya begitu. Nah, lalu kita nanti akan membahas juga efek-efek dari kanan kiri atom tersebut. Ya, apakah juga akan berimbas pada kemagnetan dari salah satu atom itu sendiri di dalam molekul. Saudara harus bisa membayangkan bagaimana kedudukan-kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul yang setiap kita bahas. Misalnya bensen, maka orientasi berpikir saudara sudah harus langsung ada cincin bensen, ya, di mana di situ ada ikatan rangkap tunggal yang kita sendiri tidak bisa persis menentukan mana yang rangkap, mana yang tunggal, karena akan terus mengalami resonansi, ya. Jadi kalau ikatan rangkap dan tunggal itu sudah sangat rigid begitu, maka tentu hidrogen-hidrogen yang ada di sana tidak memiliki orientasi kemagnetan yang sama. Ya, yang terikat pada karbon yang sedang rangkap dengan yang tunggal tentu berbeda. Tapi karena orientasi atau resonansi dari molekul bensen itu, ya, menyebabkan elektron tersebar merata di seluruh cincin. Dengan demikian, pengaruhnya terhadap hidrogen dari hidrogen pertama sampai hidrogen keenam, ya, itu dianggap sama, sehingga orientasi kemagnetannya adalah setara. Ya, saudara harus bisa membayangkan lagi, karena saya juga agak kesulitan karena tidak ada papan tulis, ya, sehingga kalaupun saya ingin menjelaskan, saya harus gonta-ganti share screen. Nah, itu yang saya juga agak kesulitan. Jadi saya minta saudara harus bisa langsung membayangkan, ya, seperti molekul bensen ini. Saya juga bisa sebenarnya menunjukkan gambar bensen, tapi saya harus ngerubah-ngerubah share screen dan sebagainya, ya. Saya termasuk juga kurang ahli, ya, sehingga saya ngomong saja. Nah, kalau saudara nggak membarengi dengan membaca buku, ya tentu saudara kesulitan, ya. Seperti ini saja, misalnya saya mau beralih ke buku. Ya, beralih ke buku berarti kan harus gimana ini, saya harus stop dulu PPT begitu kan, ya. Stop dulu PPT. Terus membuka PDF, ya. Oke. Jadi misalnya saya mau stop. Oke, stop dulu. Terus betul, ya? Mohon maaf Ibu, tadi tidak usah di stop sharing, sudah terlihat PDF-nya. Oh gitu? Iya. Oh, ya sudah. Oke, jadi saya bisa gonta-ganti kemana-mana, ya, ini, ya. Ya, oke, saya contohkan misalnya suatu molekul, ya, di sini kan banyak molekul, ya. Karena nanti saudara juga harus tidak hanya membaca, tapi bagaimana ngetes kemampuan saudara untuk paham apa yang dibaca. Lah, itu bisa dengan mengerjakan beberapa soal, ya. Nah, ini, ya. Ini yang saya ambil, ya. Jadi di sini bensen itu tetap ini di dalam NMR dengan kekuatan kemagnetan 7,05 Tesla, ya, itu adalah generasi pertama yang memberikan frekuensi 300 MHz untuk hidrogen, ya. Untuk hidrogen sekian itu. Mohon maaf Prof. Ya.
Untuk yang saat ini belum terlihat. Maksud saya tadi untuk dari PPT ke PDF tidak usah di stop sharing, Prof. Untuk saat ini tadi sudah terlanjur klik stop sharing, jadi belum terlihat PDF-nya. Seperti itu. Mohon maaf, Prof. Iya, berarti saya berarti saya share lagi ya. Iya, Prof. Oke. Baik, sekarang saya tak Oke. Ini PPT, terus PDF saya di mana? Saya tadi sudah buka ya. Ini kan PPT. Wah, ini apa? Nah, gini nih loh, agak gaptek saya ini ya. Mohon maaf, Prof. Untuk yang PDF ada di sebelah dokumen itu, Prof. Lingkaran berwarna biru. Oh iya iya. Itu, Prof. Ya Allah. Oke oke ya. Jadi ini orientasi kemagnetannya untuk hidrogen di dalam benzen semuanya dianggap setara. Karena itu muncul menjadi satu puncak saja ya, begitu. Oke, baiklah, saya akan menunjukkan beberapa contoh molekul. Ini yang kemarin kita sudah membahas ya. Jadi kalau kita meletakkan beberapa molekul ya, yang di dalamnya itu ada hidrogen, ada ada nitrogen, ada karbon, maka perbandingan vibrasi, frekuensi vibrasi yang akan dialami oleh masing-masing atom itu tentu berbeda ya, sesuai dengan yang ada di tabel kemarin ya. Jadi ini untuk kekuatan medan magnet 7,04 Tesla ya, jadi generasi dari NMR yang pertama kali, maka karbon itu hanya 1/4-nya dari hidrogen ya, jadi hanya 75 MHz ya. Jadi itu ibaratnya itu kalau sampel itu diletakkan di instrumen, maka dia akan bergetar hidrogen 300 MHz, lalu karbon hanya 75,5. Nah, terlebih lagi nitrogen kecil sekali ya, itu. Lalu ini yang kemarin chemical shape. Chemical shape itu adalah ya. Jadi ini akibat dari, nah, saudara sudah membaca belum? Tahu ini adalah efek saringan ya. Sehingga antara sampel dengan instrumen itu di tengahnya ada elektron-elektron yang memberikan efek saringan. Nah, efek saringan ini dalam rumus itu negatif, berarti mengurangi nanti vibrasi yang dihasilkan ya. Sehingga dengan demikian untuk molekul-molekul yang di dalamnya mengandung banyak atom yang efek saringannya besar, berarti elektronnya banyak seperti klor ya, unsur-unsur elektronegatif. Nah, itu semua memberikan efek saringan yang sangat besar, maka dia nanti memberikan frekuensi vibrasi yang kecil. Nah, frekuensi vibrasi yang kecil inilah yang menyebabkan terbacanya itu ada jeda ya. Beda dengan yang frekuensi vibrasinya besar seperti hidrogen, langsung terbaca, langsung muncul ya, paling dekat dengan TMS ya. Jadi karena langsung terbaca ya. Gitu. Nah, ini metil asetat. Metil asetat itu kan kalau keduanya ini digabung ya, jadi kan ini bentuknya bentuk molekul ester CH3 COO lalu OCH3 ya. Begitu. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana kedudukan karbon terhadap karbon yang di sebelahnya. Ya, lalu di sini ada O dan CH3 lagi. Ya. Dengan demikian, kalau misalnya kita sedang berhubungan atau sedang berpikir
tentang CNMR, berarti yang dianalisis adalah karbon-karbon saja, begitu kan? Nah, di sana ada karbon jejer 3, ya. C yang gandengan dengan H3, lalu gandeng dengan C, lalu C berikut ini gandeng dengan O berikutnya gandeng dengan CH3. Nah, sekarang bayangkan ada 3 karbon dengan orientasi kemagnetan yang berbeda semuanya. Iya kan? Itu. Ya, jadi meskipun sama-sama CH3 yang terikat pada O dengan yang terikat pada CO, nah, itu sudah berbeda orientasi kemagnetannya. Sehingga muncul di dalam puncak yang tidak sama atau tidak identik atau tidak satu puncak, ya. Mereka berbeda chemical shape-nya, ya. Jadi chemical shape itu adalah jarak antara TMS, ya, ini mestinya TMS ini ada puncak sangat tinggi tapi jarang digambar, ya. Jadi puncak sangat tinggi, semua puncak itu tentu dibandingkan dengan TMS ini atau relatif terhadap TMS ini, ya, pasti lebih kecil atau lebih rendah puncaknya. Nah, siapa yang dekat dengan TMS? Itu yang memiliki medan magnet yang kuat. Medan magnet yang kuat itu siapa? Karena kemarin di dalam tabel dan juga kita sepakati selanjutnya kita harus paham dan hafal di luar kepala bahwa paling besar adalah hidrogen, ya. Dengan demikian karbon-karbon yang terikat pada hidrogen umumnya selalu memiliki medan magnet yang kuat dan dekat dengan TMS. Jadi tahu ya mengapa kok sama-sama karbon metil, ya, CH3. Ini juga CH3. Tapi ini terikat pada karbon dan ini terikat pada oksigen. Nah, saudara masih ingat kan, oksigen itu kalau digambarkan di dalam molekul organik itu banyak dikelilingi oleh elektron bebas, ya, itu. Dengan demikian elektron-elektron yang ada di oksigen pun ini ikut ambil bagian, ya, di dalam menentukan orientasi kemagnetan karbon ini, ya, di dalam molekul metil asetat. Ini yang paling penting sekali, ya. Jadi penjelasan tentang orientasi kemagnetan ini paling penting. Nanti kalian sudah harus bisa memprediksikan, ya, dari rantai molekul panjang hidrokarbon misalnya, ya. Saudara sudah harus bisa memprediksikan, oh nanti akan ada 2 puncak, oh akan ada 3 puncak. Nah, dari mana itu? Ya, tentu saja dari melihat atom-atom yang sedang menata sebuah molekul. Apakah atom-atom karbon di sana punya orientasi kemagnetan yang sama ataukah tidak? Nah, kita sudah membahas kemarin, ya, akibat dari elektron-elektron di dalam atom itu sendiri. Dan hari ini juga kita ditunjukkan ada efek dari atom tetangga, ya. Jadi kalau tetangganya berbeda, tentu orientasi kemagnetannya berbeda, ya. Jadi meskipun sama-sama metil, ini punya tetangga oksigen, ini punya tetangga karbon, ya. Loh, ini kan juga punya tetangga oksigen, Bu, tapi tetangga tidak langsung, ya. Jadi seperti itu. Karena elektron itu kan mengalir terus, ya, mengalir terus, mengalami resonansi terus, begitu. Oke. Jadi yang atas ini adalah HNMR, ya. Yang bawah ini baru CNMR, ya. HNMR akan muncul 2 orientasi karena ada 2 macam hidrogen di dalam metil asetat itu, yaitu rombongan hidrogen yang bergandengan dengan karbon dan rombongan hidrogen yang bergandengan dengan karbon juga, ya, sama-sama metil, tapi ternyata orientasi mereka atau karakteristik kemagnetan mereka berbeda, ya, dengan masing-masing, ya, dalam atom ini. Oke, ini adalah HNMR, ya.
Kalau CNMR bagaimana? Tadi saya bilang karbonnya kan ada 3 di dalam metil asetat ya. Kalau rombongan hidrogennya ada 2. Nah, inilah yang karbon hidrogen. Ya, ada 3 macam karbon, yaitu karbon karbonil, karbon metil tapi yang terikat oksigen, dan karbon lagi metil juga tapi terikat pada karbonil. Nah, ini. Jadi di dalam CNMR, metil yang terikat pada karbonil ini juga dekat dengan TMS. Lalu berikutnya diikuti oleh metil yang terikat pada oksigen. Ya. Nah, karbon karbonil sendiri, ya, karbon karbonil sendiri ini yang paling jauh. Ya, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Nah, karena dia terikat kepada ikatan rangkap oksigen ini. Ini sangat besar sekali kerapatan elektronnya. Ya, kerapatan elektronnya sangat besar, ya, sehingga efek saringannya paling besar, frekuensi vibrasinya paling kecil, dia tertangkap oleh recorder dari instrumen paling lama, ya. Jadi yang getarannya paling kencang ditangkap duluan, lalu dimunculkan di dalam spektra. Berikutnya frekuensi yang nomor 2. Berikutnya lagi frekuensi nomor 3 baru muncul. Loh, ini kok ada puncak? Nah, ya, siapa yang tahu? Siapakah dia? Siapakah dia? Ini adalah ghost peak, puncak hantu, puncak yang tidak diinginkan tapi muncul. Nah, kira-kira dari mana? Nah, ini keterangannya ada di buku ini ya. Jadi kalau kalian membaca, nah ini coba perhatikan. Gambar 17 ini adalah instrumen 300 MHz ya. Jadi instrumen NMR. Nah, akhirnya untuk instrumen itu terkenalnya adalah yang frekuensi dari hidrogen ya. Jadi nanti ada generasi 300 Hz ini sudah ada, terus ada generasi 600 Hz, ada generasi 900 Hz ya. Saudara perlu tahu ya. Itu adalah generasi-generasi NMR. Makin tinggi ya tentu makin bagus ya. Makin bagus. Nanti pembentukan puncak-puncaknya akan makin bagus ya. Itu untuk penamaan instrumen ya, akhirnya frekuensi dari hidrogen ini untuk penamaan instrumen ya. Bagian atas ya itu adalah NMR, itu bagian atas ya. Lalu CNMR ya 75,45 MHz dari CNMR ya. Untuk HNMR ya yang dipakai adalah frekuensi hidrogen. Untuk CNMR yang dipakai adalah frekuensi dari karbonnya. Itu bagian bawah. Ya, jadi yang bagian bawah ini tadi adalah CNMR, bagian atas adalah HNMR ya kan. Dari senyawa metil asetat di dalam CDCl3. Apa CDCl3? CDCl3 itu pelarutnya. Kemarin di tabel kan ada deuterium, ya kan? Mestinya ini kan CHCl3. Tapi karena hidrogennya yang diambil adalah deuterium. Deuterium kan hampir sama dengan hidrogen toh, atau isotopnya. Ya. Jadi punya elektron jumlahnya sama, tapi beda proton ya. Jadi protonnya yang berbeda. Jadi bukan digunakan hidrogen tapi deuterium. Jadi karbon, deuterium, lalu Cl3.
Begitu ya. Sehingga karena ini adalah HNMR, maka di sini deuterium tidak tertangkap. Ya. Tetapi begitu sebagai CNMR, maka karbon yang ada di pelarut ini, jadi karbon, deuterium, lalu Cl3. Sudah aman, pelarutnya tidak tertangkap di instrumen HNMR, tapi ternyata tertangkap di instrumen yang CNMR, karena di sini masih ada karbon. Ya. Jadi itulah mengapa ada yang namanya ghost peak. Ya, ada peak hantu. Peak akibat dari pelarut. Ya, jadi ada karbon yang lain ya di dalam pelarut, sehingga ini juga ditangkap ya oleh spektra ini, oleh recorder, tertangkap dan terwujud di dalam spektra ya. Jadi ini adalah akibat dari pelarut. Baik. Nah, sehingga di dalam penjelasan yang detail di dalam buku ini ya, jadi proton tipe-tipenya itu mengapa bisa seperti ini ya. Oh, ini satu orientasi. Ini orientasi yang berbeda. Ini juga orientasinya berbeda lagi. Ya, itu adalah karena sudah pasti saudara harus membahas bagaimana di antara O dan CH3. Ya, di antara C dan CH3. Ya, tentu berbeda keduanya. Ya, sama-sama karbon, tapi terikat oksigen, satunya karbon, terikat karbon. Ya, ini lebih banyak ada elektron terlibat di sana ya, sehingga ada efek saringan yang cukup besar ya. Sehingga otomatis ini harus lebih jauh dari TMS. Ya, ini yang paling dekat dengan TMS ya. Jadi tipe-tipe karbonnya yang dimaksud di sini tipe itu adalah orientasi kemagnetan. Nah, dengan demikian kalau ini adalah molekulnya seperti ini, saudara bisa membayangkan ya bagaimana terjadinya resonansi di antara kalau dia sebagai kita masukkan instrumen HNMR ya tentu bagaimana hidrogen yang ada di metil yang terikat pada O dengan hidrogen yang ada di metil yang terikat pada C. Nah, bagaimana resonansi keduanya? Nah, begitupun kalau kita sedang memasukkan ini pada CNMR. Nah, bagaimana kedudukan karbon-karbon ini? Ya. Ya, orientasinya seperti apa? Apakah terjadi resonansi? Nah, dengan demikian sama-sama karbon, tetapi tentu getarannya menjadi berbeda ya. Jadi memiliki perbedaan resonansi, otomatis itu ya. Karena di sekitarnya ada efek-efek elektron ya yang membuat efek saringan yang membuat perbedaan frekuensi vibrasinya ya otomatis resonansinya juga berbeda. Resonansi itu apa sih? Ikut bergetarnya ya suatu zat akibat dari keberadaan apakah itu energi magnet ataupun listrik ya. Jadi keduanya listrik dan magnet itu bisa saling menggantikan ya. Listrik bisa jadi magnet, magnet bisa jadi listrik. Karena ini kita sedang ada di wilayah instrumen NMR, maka di situ ada medan magnet ya. Kita tidak membahas medan listrik. Medan magnet yang besar dari instrumen inilah yang menyebabkan sampel kita yang sesungguhnya juga magnet-magnet kecil. Nah, itu akhirnya terorientasi dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Ya. Ada yang identik juga. Nah, seperti hidrogen yang ada pada benzen semuanya identik. Nah, hidrogen yang ada pada metil asetat ternyata berbeda orientasi karena berbeda resonansi ya. Jadi bergetarnya itu loh frekuensinya berbeda meskipun sama-sama atom karbon.
Berarti orientasi dari tetangga-tetangga itu berpengaruh. Inilah sebabnya mengapa NMR ini bisa menunjukkan